Hai adik-adik di rumah, kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat, baik-baik semuanya. Hari ini kita mau mulai ibadah, kita siapkan diri kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami bersama-sama dapat beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kakak-kakak guru-guru yang akan memimpin pujian, juga kakak nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. This is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini
harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. The joy of the Lord is my strength. 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 Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus harta sesungguhnya. Mari adik-adik, kita memuji Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Ku pikir-pikir rumah mewah, Wow. ku pikir-pikir mobil mewah, ku pikir-pikir harta yang banyak, ku pikir semua itu buatku bahagia. Ku pikir-pikir rumah mewah, Wow. ku pikir-pikir mobil mewah, ku pikir-pikir harta yang banyak, ku pikir semua itu buatku bahagia. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus, Yesus dalamku. Harta sesungguhnya ialah Yesus yang telah tebus dosaku. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus yang selamatkanku. Sebab itu ku miliki harta selamanya. Yesus, Yesus dialah hartaku. Ku pikir-pikir rumah mewah, Wow. ku pikir-pikir mobil mewah, ku pikir-pikir harta yang banyak, ku pikir semua itu buatku bahagia. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus, Yesus dalamku. Harta sesungguhnya ialah Yesus yang telah tebus dosaku. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus yang selamatkanku. Sebab itu ku miliki harta selamanya. Yesus, Yesus dialah hartaku. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus, Yesus dalamku. Harta sesungguhnya ialah Yesus yang telah tebus dosaku. Harta sesungguhnya ialah Yesus, Yesus yang selamatkanku. Sebab itu ku miliki harta selamanya. Yesus, Yesus dialah hartaku. Yesus, Yesus dialah hartaku. Yesus, Yesus dialah hartaku. Haleluya. Mari adik-adik, kita siapkan diri kita lebih lagi untuk dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah
bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari adik-adik, kita siapkan diri kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami yang sungguh nyata Tuhan. Tuhan, kami telah memuji-Mu, kami telah memuliakan nama-Mu, kami percaya semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi berkat bagi kami, terutama dapat kami aplikasikan, dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami pun menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, apa kabar adik-adik? Pasti semuanya baik-baik ya. Saat ini kembali lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, ambil Alkitabnya, kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ya. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Haleluya, puji Tuhan, semua pasti sudah pernah dengar tentang cerita Zakeus ini. Nah, tetapi pada saat ini kakak ingin menceritakan sesuatu bagaimana Zakeus dari orang yang berdosa tetapi ia bisa diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada kehadiran Tuhan. Karena Tuhan hadir, karena Tuhan ada saat itu. Nah, saat ini adik-adik, kalau kakak mau tanya, kalau tiba-tiba nih pintu terbuka di rumah adik-adik, terus ada Yesus datang, apa yang mau adik-adik lakukan? Ya, boleh jawab sendiri, boleh jawab rame-rame, tetapi ketahuilah bahwa kalau Yesus berada di sini, Yesus berada di tempat adik-adik, ada sesuatu hal yang ingin Tuhan Yesus perbuat. Ada suatu hal yang ingin
Tuhan Yesus robah dari kehidupan adik-adik. Nah, kalau adik-adik mau terima Yesus hadir di dalam kehidupan adik-adik saat ini, nanti Tuhan Yesus akan robah keadaan adik-adik, ya. Pada akhir dari Lukas 18 itu kita melihat bahwa orang-orang datang melihat untuk Yesus menyembuhkan mereka. Dan waktu Yesus menyembuhkan mereka, orang-orang itu datang berbondong-bondong untuk melihat, untuk mengikuti Yesus. Nah, saat ini Tuhan Yesus banyak sekali yang ngikutin. Dan setelah apa yang Yesus lakukan, banyak orang sekali datang untuk mengikuti Yesus. Nah, saat ini Yesus berjalan menuju ke Yeriko, benar sekali. Nah, di kota ini tinggallah seorang yang bernama Zakeus. Kita sudah baca tadi, ia adalah seorang pemungut cukai. Nah, dan ia tentunya memperoleh banyak sekali harta dari orang-orang yang ditipu olehnya, orang-orang yang dipungut pajak olehnya. Dan ada beberapa hal yang menarik dalam ayat ini. Di dalam ayat 5 kita lihat bahwa banyak sekali orang berdesak-desakan mengerumunin Yesus. Dan sementara ia berjalan, banyak sekali orang-orang ikut semuanya. Dan orang-orang sedang bercakap-cakap dengan dia. Lalu Zakeus melihat dari jauh, wah, itu Yesus sedang bercakap-cakap dengan orang banyak itu. Nah, tiba-tiba Yesus berhenti. Yesus berhenti tepat di mana dekat dengan Zakeus, kepala pemungut cukai itu. Dan saat itu Yesus langsung melihat Zakeus. Dan perhatiannya semuanya tidak ada yang terluput dari Tuhan. Tuhan memperhatikan semua orang. Tuhan melihat semua orang. Waktu Yesus jalan, orang-orang banyak mengerumuninya. Semuanya Yesus perhatikan. Bahkan Zakeus yang jauh saja, Yesus memperhatikannya. Karena apa? Zakeus ingin supaya dia bertemu dengan Tuhan. Bahwa Zakeus ingin supaya hidupnya dapat diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, saat itu waktu Tuhan bertemu dengan Zakeus, Tuhan ingin merubah Zakeus. Waktu dia menjadi orang yang berdosa, begitu banyak kesalahan yang dia lakukan. Ada begitu banyak hal yang dia rugikan. Orang-orang banyak sekali dirugikan oleh apa yang dia lakukan. Tetapi Tuhan datang ingin merubahnya. Tetapi kalau Zakeus saat itu tidak menerima kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan dirubah. Tetapi waktu Zakeus mau menerima Tuhan, melihat Tuhan, ingin datang bertemu dengan Tuhan, dan dia akan dirubah oleh Tuhan. Jadi Tuhan, kakak selalu berdoa bahwa setiap adik-adik yang ada di rumah saat ini itu akan dirubah Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Ya dengan mengundang Yesus hadir di dalam kehidupan adik-adik. Waktu Yesus hadir, ada sesuatu hal yang ingin Tuhan Yesus kerjakan. Ada begitu banyak hal hari-hari ini yang kita hadapi. Begitu banyak kesedihan, begitu banyak air mata yang kita lihat, begitu banyak kesulitan. Ada hal-hal yang kita harus lewati, ada hal-hal yang harus kita hadapi. Mau ke sini nggak boleh, mau ke sana nggak boleh, mau melakukan hal ini tidak boleh, semua dilarang. Harus seperti ini, harus seperti itu. Sepertinya semuanya terbatas. Kita jadi nggak bisa berbuat banyak. Kita harusnya bisa sekolah, kita harusnya bisa melakukan hal-hal lain, bisa bermain dengan teman-teman, tapi tidak bisa lagi. Karena apa? Karena semuanya terbatas. Nah, kita lihat di sini bahwa
Tuhan tahu kalau Ia datang ada sesuatu perbedaan, ada suatu perubahan yang akan terjadi. Ada suatu hal yang Tuhan ingin kerjakan. Ada suatu hal yang ingin Tuhan rubah dalam adik-adik. Dari segala hal berpikir, dari segala hal berkata-kata, dari segala hal bertingkah laku, semuanya akan Tuhan rubah. Keadaan ini memang begitu sulit. Tetapi begitu kita memiliki Yesus, semuanya berubah. Pandangan kita jadi berubah melihat keadaan ini. Semuanya menjadi seperti hal yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan. Nah adik-adik, mari sama-sama mengundang Yesus masuk dalam kehidupan adik-adik saat ini. Kalau adik-adik merasa sendiri, adik-adik merasa sedih, adik-adik merasa ditinggal, adik-adik merasakan sesuatu hal yang gak enak, datang kepada Yesus, bilang sama Yesus, Tuhan rubah hatiku, Tuhan rubah hidupku, supaya kehidupanku dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Haleluya. Mari saat ini kakak mengundang semua adik-adik untuk dapat menjadi seperti Zakeus. Dia orang yang berdosa, tetapi ia mau supaya kehidupannya dia dirubah. Jadi bagaimana caranya? Terima Yesus dalam kehidupan adik-adik saat ini. Dimanapun adik-adik berada. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah adik-adik boleh mengerti setiap firman yang didengar, supaya tertanam di dalam kehidupan adik-adik dan terlebih lagi dapat dilakukan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau angkat pujian, Yesus kupanggil. Haleluya adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia mau hadir di setiap kita, dimanapun kita berada saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau Tuhan hadir di tengah-tengah di mana kita berada saat ini. Mari kita sama-sama angkat pujian. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil. Yesus kuundang masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan senap hatiku. Angkat pujian ini lagi sekali lagi. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil. Yesus kuundang masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun senap langkah hidupku, sucikan, kuduskan senap hatiku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau mau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apabila kehadiran-Mu ada Tuhan, kami boleh Tuhan merasakan suatu hal yang luar biasa. Sesuatu hal yang berkesan Tuhan. Seperti Zakeus Tuhan, bahwa waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia boleh mengalami suatu hal yang luar biasa. Suatu hal yang
berkesan dalam hidupnya, sehingga hidupnya boleh berubah, sehingga dia boleh menjadi sesuatu orang yang berbeda dari yang dulu, dari orang yang jahat, sehingga dia menjadi orang yang memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami boleh mengerti bahwa kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan yang dapat mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, masuklah di dalam kehidupan kami, hadirlah dalam hidup kami, di dalam masa-masa kami Tuhan saat-saat ini. Tuhan, kami boleh menghadapi hal-hal yang tidak enak mungkin Tuhan, segala sesuatunya terbatas, tapi kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami boleh menjadi orang-orang Tuhan yang dapat menjadi berkat juga bagi orang banyak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami alaskan doa ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.